ini adalah bagaimana kita mencintai Allah dengan sepenuh hati, kita menumbuhkan rasa kita, kesadaran kita bahwa kita tidak menginginkan apapun dari Allah selain apa yang dikehendakinya. Kita tidak membutuhkan apapun dari Allah selain apa yang memang sudah diberikan kepada kita, sudah menjadi takdir kita. Kita tidak khawatir ketika kita dihadapkan dengan neraka, dan kita tidak berbangga dengan ketika kita diberikan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat-sahabat Sulaiman Al-Sabai? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat, banyak dari kita ngerasa sedih, sakit, tertolak, kehilangan, merasakan penderitaan yang bertubi-tubi, seolah-olah dunia ini tidak adil dengan kita, dengan apa yang kita lakukan. Kita juga merasakan bahwa perjalanan hidup kita itu selalu berulang-ulang. Penderitaan, rasa sakit itu selalu berulang-ulang, tidak ada ujungnya, tidak ada habis-habisnya. Dan pada satu fase dan pada satu titik, semua orang pasti merasakan hal yang sama. Pernah ngerasa dikhianati, pernah ngerasa kehilangan, pernah ngerasa terjatuh, pernah mengalami depresi, pernah mengalami kekosongan yang luar biasa. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi secara berulang karena kita tidak memahami pelajaran yang akan diberikan oleh rasa yang kita hadapi. Dan pola itu, menurut psikologi, akan selalu berulang dan berulang jika kita tidak memahami pelajaran yang kita terima. Kalau dalam bahasa orang Bali mengatakan bahwa itu adalah karma. Kalau kita mengatakan, orang Islam mengatakan qisas. Pola ini akan putus ketika kita memahami hikmah dan pelajaran yang akan kita bawa dalam hidup. Seperti halnya kita belajar ketika SD, dari kelas 1 sampai kelas 6, setelah kita melewati 1 kelas 6 itu, kemudian kita masuk ke SMP, ke SMA, ke universitas. Maka jenjang ini akan naik, derajat kita akan diangkat oleh Tuhan ketika kita memahami pelajaran yang telah diberikan. Jika tidak, kita akan mengulang lagi pola yang sama. Maka untuk itu penting kita untuk memutus mata rantai qisas ini atau karma ini agar tidak terulang lagi. Bagaimana caranya? Kita harus mengembalikan, harus mengenal diri kita. Harus tahu apa yang akan kita lakukan untuk mengantisipasi agar tidak terulang lagi. Biasanya kalau kita sakit, kita pasti sudah tahu gejala-gejalanya, mulai perasaan tidak enak, flu mulai melanda, kemudian nafas kita mulai panas, tubuh kita mulai meriang. Nah, begitu pula tanda jiwa-jiwa yang sedang pengen dibukakan, pengen dikenal. Fase-fase kekosongan itu, fase-fase ketika kita berada pada titik nol, dalam istilah psikologi itu dinamakan the dark night of soul, yaitu malam kegelapan jiwa, di mana kita merasa benar-benar terjatuh, merasa kekosongan yang luar biasa, kita merasa kita tidak mampu berbuat apa lagi, kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Dan kita akan melewati fase-fase itu, fase menangis, fase kita gelisah, cemas. Dan ini tidak akan sia-sia ketika kita sudah mengambil pelajarannya. Apa hadiah terbesar dari rasa sakit, rasa penderitaan, rasa kehilangan,
cemas, gelisah, dan ketidaktenangan batin adalah mutmainnah, dan ketenangan itu sendiri. Makanya ketenangan itu mahal. Kita tidak akan bisa merasakan nikmat yang manis ketika kita belum tahu rasanya pahit. Kita belum bisa merasakan nikmatnya sehat ketika kita belum tahu pernah merasakan sakit. Seperti itu pola-polanya. Maka Imam Al-Ghazali radhiyallahu an memberikan tips-tips kita agar kita tidak terulang lagi pola-pola yang sama yang menghancurkan hidup kita, yang membuat kita terjatuh yang dalam. Maka untuk mengantisipasi itu ada 7 hal yang akan diberikan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin. Itu yang akan kita bahas hari ini sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini sangat berguna sekali sahabat, agar kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya, agar jiwa kita bisa kembali pada misi awal, bahwa misi jiwa kita adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Misinya apa? Misinya kalau dalam Islam itu adalah kita dijadikan khalifah. Khalifah dalam arti kata, kita benar-benar mensucikan diri kita dan kembali kepada kesadaran. Kita meningkatkan minat dan bakat kita. Apa yang menjadi potensi-potensi kita dulu dari kecil, itu kita kembangkan sehingga menjadi skill. Kalau kita menanam buah jagung, benih jagung, maka akan berbuahlah jagung. Kalau kita menanam benih mangga, maka akan berbuahlah mangga. Kalau kita menanam padi, maka akan tumbuhlah padi. Tidak mungkin padi akan bertumbuh jagung atau sebaliknya. Maka skill itu menjadi misi kita untuk mencapai Tuhan. Nah, agar tonggak misi kita itu, skill kita itu tetap terasah dan kita tetap berpedoman untuk menjadi manusia seutuhnya, 7 hal yang akan dibahas, yang dikatakan Imam Al-Ghazali, agar kita tetap selalu berada pada kesadaran. Untuk mengantisipasi jasad kita ini, pikiran kita ini, emosi kita, dan hati kita agar tidak liar dan tidak terbuai oleh hiruk-pikuk dunia. Yang pertama adalah taubat. Taubatan nasuha. Kalau dalam syariat Islam kita biasa perbanyak istighfar. Misalnya kita membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa an khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa bika mastata' wa a'udzu bika min syarri ma sana' wa abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an. Ya Allah, Aku adalah hamba-Mu, tiada Tuhan melainkan Engkau yang telah menciptakan aku, dan aku yakin akan segala janji-Mu yang telah Engkau berikan, dan aku akan menjalankan perjanjianku kepadamu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang aku lakukan. Aku mengakui segala nikmat-Mu. Aku telah berdosa, ya Allah. Maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mampu mengampuni selain Engkau. Jadi kita meminta ampun dengan sholat misalnya, kemudian dengan mempersihkan batin kita dengan wudhu lahir dan wudhu batin. Kita tidak iri dengki, kita tidak hasad, kita tidak hasud, kita bahagia ketika melihat orang bahagia, dan kita peka ketika melihat orang lain susah, ya kan? Kita tidak merasa diri suci dan kita tidak merasa lebih dari orang lain. Nah, itu bagian dari kita mengenali diri kita, bahwa kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mata kita ini menjadi alasan orang menangis. Jangan sampai telinga kita ini menjadi alasan orang menjadi bising. Jangan sampai kata-kata kita yang keluar ini menjadi alasan orang tersakiti. Jangan sampai tangan kita ini membuat alasan orang terlukai. Ibaratnya seperti itu untuk taubat. Bisa taubat kita jalankan syariat, kemudian taubat kehidupan sehari-hari dengan berbuat baik. Ada seorang filsuf ini mengatakan, nice to be important, but the important to be nice. Baik jadi orang penting, tapi jauh lebih penting jadi orang baik.
Maka jadilah baik. Jangan ditanyakan kapan kita akan menjadi orang baik. Hari ini, sekarang. Mulailah hari ini, sekarang, dan detik ini. Baik terhadap diri sendiri dulu. Kalau kita sudah baik terhadap diri sendiri, insya Allah kita akan baik dengan orang lain. Kalau kita menyayangi diri sendiri, kita akan menyayangi orang lain. Kalau kita juga mencintai diri sendiri, self love, maka kita juga akan mencintai orang lain berkelimpahan. Itu yang pertama, ya, taubat. Yang kedua, sabar. Dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang bagaimana nikmatnya, bagaimana sabar itu hanya diberikan kepada orang-orang terpilih. Sabar itu tidak reaktif. Ketika orang marah, kita tidak membalas marah. Ada jeda yang kita berikan kepada orang, atau kita menarik napas ketika kita akan marah, sehingga kita bisa menahan amarah. Karena amarah itu adalah level tertinggi dari kesadaran, level terendah dari kesadaran. Itu namanya nafsu amarah. Maka sabar itu hanya diberikan kepada orang-orang terpilih. Nah, ketika kita diberikan kesabaran, ketika Allah memberikan pelajaran kesabaran kepada kita, maka Ia berikan kita orang-orang yang suka marah. Ia pertemukan kita dengan kejadian-kejadian yang membuat kita reaktif. Kalau kita bisa mengantisipasi itu, kalau kita bisa menahan itu semua, maka insya Allah kita sudah menjadi orang yang sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan uji kalian dengan kekurangan harta benda, buah-buahan, kehilangan orang-orang cintai. Dan berikanlah kabar kepada orang-orang yang sabar. Nah, itu orang yang mengatakan, sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah sabar. Rasulullah adalah salah satu orang yang sabar yang bisa menjadi tauladan kita untuk menjadi orang yang sabar. Dan sabar itu luar biasa lautannya. Hanya orang-orang terpilih. Jadilah kita sabar. Sabar terhadap keadaan, sabar terhadap doa-doa kita, sabar terhadap ketika kita diuji, sabar terhadap apapun masalah kita. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Caranya bagaimana? Kita serahkan semuanya kepada Allah. Semua lahir batin, jasad kita, emosi kita, pikiran kita, dan ruh kita serahkan semuanya kepada Allah. Jangan kita ikut campur Allah untuk mengatur hidup kita. Tugas kita hanya menjalani hari ini, detik ini, dan sekarang. Biarkan Allah yang mengatur esok hari. Itu yang kedua. Taubat yang pertama, yang kedua bersabar. Yang ketiga bersyukur. Jadi bersyukur itu kita nikmat dari awal, dari kecil. Ada satu pepatah mengatakan, bukan karena sesuatu itu nikmat, maka kita bersyukur, tapi kita bersyukur, maka sesuatu menjadi nikmat. Kalau kita makan misalnya, kalau kita makan nasi, lauknya ikan asin, melihat saja kita sudah bersyukur, karena kita mampu makan, dan dalam keadaan lapar, maka kita akan rasa nikmat, rasa nyaman, karena kita bersyukur dari awal. Tapi ketika kita merasakan ikan asin dulu, tanpa rasa bersyukur yang kita yang kita hadapkan kepada Allah, bahwa Allah memberikan rezeki, ketika ikan asin dan nasi itu merasa tidak nyaman, maka kita akan merasa kurang bersyukur kita. Cara bersyukur adalah mulai bersyukur dari hal-hal yang terkecil. Kita bersyukur atas mata kita yang telah diberikan melihat, telinga kita masih mendengar, lidah kita masih bisa diberikan kata-kata, kaki kita masih bisa berjalan, tangan kita masih bisa bergerak, dan nafas kita masih diberikan oleh Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Itu yang bersyukur. Yang keempat adalah khauf, raja. Yang keempat adalah raja. Raja ini adalah kita berharap setiap doa-doa kita itu pasti akan dikabulkan oleh Allah atau diganti dengan kebaikan-kebaikan lain. Kita meyakini bahwa setiap doa kita, apa yang kita yakini pasti akan dikabulkan oleh Allah atau diganti dengan hal-hal yang lebih baik. Karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Dan yang sudah baik menurut Allah pasti lebih baik menurut kita. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena pikiran kita itu selalu menginginkan apa-apa saja. Ego kita selalu menginginkan apa saja. Pikiran kita itu kayak monyet.
selalu mikirkan ini mau itu, maka Allah selalu memberikan kita apa yang kita butuhkan. Dan yakinlah, berharaplah kepada Allah. Seperti kita berharap esok hari bangun lagi, padahal kita tidak tahu usia kita sampai kapan, tapi kita masih yakin kita masih bisa hidup besok pagi dengan diberikan nafas dan menjalani aktivitas seperti biasa. Begitulah harapan. Yang kelima adalah khauf, takut. Takut ketika kita berbuat maksiat, takut ketika kita membuat sesuatu yang tidak selaras dengan keinginan Allah. Maka Imam maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berdoa seperti ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kesucian zatmu dan keagungan sifat dan asmamu untuk menjadikan aku selalu beribadah kepadamu di sepanjang siang dan malamku, setiap gerak dan diamku, setiap naik dan turun napasku, setiap kuasa dan kodratku, dan agar menjadikan perbuatanku patut dalam pandanganmu, sehingga perbuatanku berselaras dengan ucapan dan keadaanku yang selalu mengabdi padamu. Karena tugas kita beribadah kepada Allah. Maka kita takut kalau kita membuat sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan keinginan Allah. Tandanya gimana? Tandanya hati kita gelisah. Hati kita tidak tenang kita melakukan sesuatu jika kita tidak berkeinginan dengan kesesuaian dengan apa yang dikehendaki Allah. Ketika hati kita tenang, ketika hati kita damai, melakukan sebuah perbuatan, maka itu artinya Allah ridho. Allah ridho itu berada di hati kita, di rasa kita. Seperti kita minum kopi, kalau kopinya nyaman, maka rasanya nyaman, itulah tandanya ketenangan. Tapi ketika kita minum kopi, kita ngerasa membayangkan yang membuat air teh, kita seharusnya membuat kopi, maka itu tidak akan kita dapatkan. Yang kelima. Yang keenam adalah zuhud. Zuhud ini adalah menjauh dari dunia. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan dunia, tapi kita membuat jarak dengan dunia. Kita tidak terlalu larut dengan apapun keinginan kita dalam dunia ini. Udah ingin satu, selesai satu, ingin satu lagi. Karena dunia ini agak akan ada habis-habisnya. Bahkan meskipun kita diberikan dunia, dalam genggaman kita, pasti kita tidak akan ada puas-puasnya. Maka, salah satu cara zuhud itu kita mengatakan cukup akan segala sesuatu. Cukup untuk hidup hari ini, cukup untuk makan hari ini, cukup untuk menafkahi anak keluarga hari ini. Yang esok hari biarkan Allah yang mengatur. Biarkan Allah yang menentukan. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan, arih nafsaka 'ala tadbir, dan janganlah kamu mencampuri apa yang sudah menjadi urusan Allah. Esok hari itu urusan Allah, yang kemarin juga urusan Allah. Urusan kita bersama Allah adalah hari ini, detik ini, sekarang, saat ini. Apa caranya? Yaitu menikmati segala keadaan dengan senyuman, dengan ketenangan, dan dengan kesadaran. Jika kita bisa melakukan ini detik ini, hari ini, maka kita sudah selaras dengan alam semesta. Tapi ketika kita masih memikirkan masa lalu, cemas dengan keadaan masa lalu, berarti kita hidup di masa lalu. Kita takut dengan keadaan masa depan, khawatir tidak diberi rezeki esok hari, berarti kita takut akan masa lalu. Sehingga kita lupa dengan hari ini bahwa kita masih diberikan rezeki hari ini oleh Allah, masih diberikan mata, telinga, hidung, mulut, kaki, dan tangan yang masih bisa berkuasa. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah mahabbah. Mahabbah itu adalah cinta. Nah, untuk mencapai cinta itu biasanya orang diuji dengan rasa sakit seperti yang katakan saya utarakan dari awal. Rasa sakit, rasa sedih, rasa penderitaan yang bertubi-tubi, baru kita bisa merasakan cinta. Cinta ini adalah bagaimana kita mencintai Allah dengan sepenuh hati. Kita menumbuhkan rasa kita, kesadaran kita bahwa kita tidak menginginkan apapun dari Allah selain apa yang dikehendakinya. Kita tidak membutuhkan apapun dari Allah selain apa yang memang sudah diberikan kepada kita, sudah menjadi takdir kita. Kita tidak khawatir ketika kita dihadapkan dengan neraka, dan kita tidak berbangga dengan ketika kita diberikan surga. Yang kita inginkan, yang kita butuhkan adalah semata-mata ingin ridho Allah, ingin berjumpa dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah.
Dan itulah cinta. Ketika hati kita, semua yang ada dalam tubuh kita sudah berkelimpahan rasa cinta, maka kelimpahan rasa cinta itu kita berikan ke alam semesta. Berikan orang-orang terdekat, dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan adik-adik kita, dengan teman-teman, dengan sahabat. Kita berikan semua. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Kecintaan kita dengan sesama, kita limpahkan kasih sayang. Energi kita yang baik kita berikan kepada orang. Energi senyum kita berikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Energi kebahagiaan kita berikan, dan energi ketenangan kita berikan kepada orang lain ketika kita sudah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, itulah 7 posisi yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar kita memutus pola karma, agar tidak terjadi pola berulang dalam hidup kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tidak menggurui, hanya belajar untuk sama-sama memahami dan memberikan ilmu dan manfaat yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya Sulaiman Al-Sarai. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.